Okay, Bismillahirrahmanirrahim. And before we are starting the first class today, I hope one of you to lead praying. Ya, Abi minta satu orang memimpin doa. Oke, dari yang laki-laki dulu, Andika. Dah, hari ini, minggu ini dipimpin sama Andika doanya. Yuk, sama-sama kita angkat tangan dulu. Kita berdoa kepada Allah. Terserah doanya apa, doa sebelum belajar boleh, atau doa sebelum belajar dan doa untuk kedua orang tua juga boleh. Ayo. Doa menyambut pagi ya. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabikana mutu wa ilaikan nusyur. Oke, kemudian doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, sekarang semuanya harus bisa menutup mikrofon dan membuka mikrofon. Kalian sudah kelas 4, maka harus bisa sendiri, jangan minta bantuan orang tua. Oke, sekarang coba tutup mikrofonnya. Klik. Balkis belum ditutup. Dia Marisa, oke, belum ditutup. Oke, Zada coba tutup mikrofonnya. Zada ada 2 ini. Oh ya udah. Irsyad kameranya masih ketutup. Sekarang buka mikrofonnya, klik. Sudah tahu ya? Sudah tahu cara buka dan tutup mikrofonnya? Sudah. Oke, good job. Ya, good job. Oke, good job. Ya, oke. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, before we continue the study, at the chapter 3, ya, yang kita akan pelajari adalah chapter 3 atau lesson 3. It is a TD living room. Oke, sekarang tutup mikrofonnya semuanya. Close your microphone. Karena Abi akan menjelaskan sedikit. I want to explain about the lesson today. But before we are going to study together about TD living room, I want to talk about the 4 capabilities. All of you, you know capabilities. 4 capabilities is include the listening, reading, writing, and speaking. Jadi yang harus dikuasai oleh kalian yang pertama adalah listening. Ya, semuanya harus bisa mendengarkan. Nanti Abi tunjuk untuk mengambil kesimpulan. Nah, ini kelas 4 ini belajarnya sudah harus pintar-pintar mengambil yang namanya kesimpulan. Apa sih yang disampaikan oleh Abi Fahmi, Mr. Fahmi ini? Yang pertama, anak-anak Abi kelas 4 Umar ini harus mampu listening bahasa Inggris. Apa itu be listening? What is listening? What does mean of listening? Listening itu adalah kemampuan mendengar. Ya, kemampuan mendengar. Apa? Kemampuan mendengar di dalam bahasa di dalam bahasa Inggris. Ketika Abi mengatakan, please help me to take the book. For example, I am talking to Andika. Andika, please take me the book. Nah, itu Andika harus paham apa yang Abi ucapkan tadi. Oh, Abi Fahmi minta tolong diambilkan buku. Nah, take me the book. Oh, gitu kan ya. Jadi ketika mendengar yang namanya ungkapan bahasa Inggris, kalian paham. Terus bagaimana Bi caranya agar kalian anak-anak Abi semuanya bisa paham. Sering-sering mendengar ucapan, sering-sering mendengar ungkapan bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggrisnya bukan hanya ketika
di kelas ini saja hari Jumat jam 8 sampai jam 9. Bukan. Tetapi boleh dari YouTube belajar bahasa Inggris, mendengar musik-musik yang pakai bahasa Inggris, ataupun film-film yang ada bahasa Inggris. Tetapi harus tahu artinya juga, jangan sampai tidak tahu artinya. Nanti Abi minta, please take the book, yang diambil malah meja, ya kan? Salah kan gitu. Not the book. Not the table, but the book, gitu kan. Ataupun Abi mintanya pen, malah nanti diambilnya pensil, ya kan? Kan beda, gitu. Jadi makanya anak-anak Abi harus pandai listening-nya. Are you ready? Yes, I am ready. Yes, ready. Alif, are you ready? Kalau mau ngomong, kalau mau ngomong dibuka mikrofonnya. Kalau sudah ngomong ditutup lagi mikrofonnya. Oke, good. Itu yang pertama listening. Jadi listening kita bisa latihannya dengan mendengar, sering-sering mendengar orang ngomong bahasa Inggris. Sekarang kan kita susah ya kan menemukan orang berbicara bahasa Inggris. Maka harus dari video, ya, harus dari video atau dari YouTube atau dari TV dan lain sebagainya gitu. So secondly, you have to able to take your capability in reading. Nah, reading yang kedua adalah reading. Reading ini kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca bahasa Inggris. Ketika ditampilkan yang namanya buku, ya. Ini gambar Abi ngilang-ngilang ya. Ini ada buku sebetulnya. Kalau ngilang-ngilang Abi tutup dulu backgroundnya. Bentar. Bentar ya. Biar apa yang Abi sampaikan terlihat. Nah ini tulisannya bahasa Inggris semua kan. So you have to able read these words and these sentences. Ya, jadi harus mampu bagaimana membaca semua yang ada di sini. Contohnya membaca konten di sini. How do you spell your name? Jadi membaca itu dalam bahasa Inggris berbeda dengan tulisannya. Ya. Contohnya seperti kamu. Apa bahasa Inggrisnya kamu? Balkis. Bahasa Inggrisnya kamu apa? You. Tulisannya? Y-O-U. Nah, Y-O-U. Kalau kita baca seperti orang Indonesia, maka dibacanya yo-u, yo, gitu kan. Tapi karena di bahasa Inggris, kita harus membacanya sesuai pronunciation, sesuai pengucapannya. Maka kita baca you. Nah, bukan you atau kui, bukan dibalik. Tapi you. Ya, you. Kemudian saya itu adalah I am. Tapi tulisannya bagaimana? Iam, ya kan? Iam ataupun im. Maka kalian harus bisa membacanya sesuai dengan pronunciation. So you have to able read by pronunciation, by good pronunciation. Jadi sering-sering membaca yang namanya bacaan bahasa Inggris. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan membaca buku, kalau boleh, kalau perlu nggak apa-apa, buku bahasa Inggris yang kalian punya ini, sebelum Abi ajarkan, kalian sudah selesai membacanya semuanya. Itu bagus, luar biasa. Itu luar biasa seperti itu. Jadi sebelum Abi mengajar, Bi, alhamdulillah saya sudah baca Bi sampai lesson 4. Lesson 4 ya. Luar biasa, nggak apa-apa. Abi malah bukan ngomelin nanti atau malah bukan marahin kalian, tetapi akan Abi apresiasi. Bagus, very good, wonderful gitu ya, amazing. Jadi harus sering-sering membaca bacaan bahasa Inggris karena ingin meningkatkan yang namanya reading-nya. Kemudian yang ketiga, writing. Apa artinya writing? Mikdam, apa artinya writing? Mikdam? Answer my question. Writing apa artinya? Writing artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Who can answer? Writing.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Writing. Menulis, B. Menulis. Good job, Caca. Artinya adalah menulis. Berarti kepandaian menulis. Nah, kepandaian menulis bahasa Inggris. Nah, ketika kalian mendengar ungkapan bahasa Inggris, please take me the book, please sit down, please stand up. Kemudian juga, please, I borrow your pen. Kemudian, may I borrow your pen? May you help me some? May you help me moments? Kan gitu. Itu semuanya kalian dengar. Terus kalian tulis. Belum tentu tulisannya betul. Ya kan? Belum tentu tulisannya betul. Makanya harus sering melihat tulisan bahasa Inggris. Selain membaca, harus sering ditulis juga. Ataupun harus membiasakan diri bagaimana menulis. Karena apa yang didengar dalam bahasa Inggris, tulisannya belum tentu sama. Oke, kalian mendengar book. Book, apa artinya book? Buku. Buku, ya. Buku, B. Apakah tulisan buku itu BUK? Salah. How we write book? Spell it. B O N K. Ya. BOOK. Nah, tulisannya book gitu. Book, kan? Book. Kemudian table. Table. Bagaimana tulisannya table? T E B L E. Table. Nah, kan gitu. Jadi beda antara yang kita dengar dengan yang harus kita tulis. Makanya nanti kelas 4 sudah nggak boleh yang namanya salah lagi dalam nulis-nulis seperti ujian kemarin. Table. Jangan ditulisnya tabel. Atau jangan ditulisnya TEBEL. Table. Salah. Walaupun kita dengarnya table, tapi harus kita tulis table. Nah, tertulisnya table. Ya, paham di sini ya? Paham? Pahami. Jadi apa yang kita dengar dengan yang kita tulis harus tahu. Jadi pronunciation harus tahu. Terus how to write English juga harus kalian tahu juga gitu. Kalau pensil tulisannya bagaimana spellingnya? P P-E-N-C-I-L. Ya, itu kalau kita spell pakai bahasa Indonesia. Sekarang kita spellingnya pakai bahasa Inggris. P-E-N-C-I-L. Pencil, kan gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Ini kemarin ketika ujian PAS ini banyak yang salah nulisnya ataupun ketika UTS kemarin. Ya. Oke. Nulis black aja masih salah kelas 4 ya. Maka black itu tulisannya bukan B-L-A-K ataupun B-L-E-K. Nah, salah. Tapi B-L-A-C-K, black. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah kemampuan kalian harus berbicara. Apa dalam bahasa Inggris berbicara? Berbicara apa bahasa Inggrisnya? Speak ataupun speaking. Nah, ikuti Abi. 1, 2, 3. Speaking. Nah, speaking. Jadi banyak sinonimnya. Ada speaking, ada tell, kemudian ada tell me. Speak itu berbicara. Tell ini ungkapkan bisa juga ya. Describe bisa juga describing. Oke. Ya, jadi harus pandai berbicara bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Dengan menambah kosakata, kemudian dengan menambah yang namanya kemampuan menirukan ini bahasa Inggris dari video-video yang ada ataupun dari pembelajaran kita pada bahasa Inggris. Irsyad, kucingnya jangan diajak belajar, nanti nggak serius. Ya, tinggalin dulu kucingnya, biar dia main dulu. Oke. Baik. Nah, jadi yang keempat adalah apa? Speaking. Ya, boleh ditulis. Yang pertama listening, kemudian yang kedua reading, kemudian yang keempat adalah ketiga writing, kemudian yang terakhir adalah apa? Speaking.
Itu berapa? Oke, sudah? Nih, Abi bantu tulis ya. Yang pertama listening. Tuh, kelihatan nggak yang Abi tulis? Kelihatan. Tulis kayak gini. Listening itu artinya adalah kemampuan mendengar. Kemudian reading. Reading. Tulisannya kayak mana? Kemampuan membaca. Kemudian writing. Reading. Menulis. Kemampuan menulis. Yang terakhir adalah speaking. Yang harus bagus juga. Ya. Berbicara. Oke, ini ada 4 tadi ya. Kelihatan yang Abi tulis? Kelihatan ya? Abi besarkan lagi. Listening kemampuan mendengar, reading kemampuan membaca, writing kemampuan menulis, speaking kemampuan berbicara. Yang nggak silakan di mute, ditutup mikrofonnya. Ya, silakan tulis habis. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pelajaran. Dan sudah selesai? Belum, Abi, selesai. Tulisan kelas 4 ini harus cepat dan rapih. Kalau menulis itu harus cepat dan rapih. Jangan lambat, terus jelek. Nah, nggak boleh. Cepat, yang penting rapi. Jangan lambat tulisnya, kemudian jelek lagi tulisannya. Jangan ya. Jadi harus belajar rapi. Sudah? Belum. Sudah, Bis. Belum. Sudah, Bis. Dipatiin dulu. Sudah, Bis. Bentar, belum. Sudah, Bu. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Hah? Sudah? Belum. Sudah, Bi. Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah, Bi. Belum, Bi. Sudah, Bi. Sudah. Oke, kalau sudah Abi tutup ya. Belum, Bi. Yang sudah menulis silakan dibuka halaman 39. Open page 39. You have to open your page, your book at page 39. 39. Kalau mau nulis arti-arti. You know 39? 39. Apa artinya 39? Halaman berapa? 39. Halaman 39 ya. Oke. Abi baca dulu ya, kalian jangan ikuti dulu. It's a tidy living room.
Ya, it's a tidy living room. Artinya apa? Ini kan Ya, itu halaman 39. Ini adalah ruang tamu yang rapi. Tidy itu artinya adalah rapi, ya. Bukan tidy, sorry, tidy. Nah. Oke, ikuti habis semuanya. Tidy. Tidy. It's a tidy living room. Artinya apa tidy tadi? Tadi artinya rapi. Kemudian harus bisa apa aja kalian dalam belajar bahasa Inggris lesson 3 ini harus bisa apa saja? Asking and telling location. Harus bertanya dan menyebutkan lokasi. Describe a living room. Describe ini menjelaskan living room, ya. Describe a living room harus mampu menjelaskan living room. Kemudian give instruction, memberikan perintah, ya, memberikan instruksi, instruksi. Oke ya. Oke, buka halaman selanjutnya. Open the next page, 40. Page 40. Oke, page 40. Do you see someone at there? Do you see someone at there? Kamu melihat seseorang di sana? Yeah, who is that? Who is that? I think this is Seta, ya. Made. I think this is Made. Oke, sekarang kita sekarang Abi sebutkan dulu ataupun Abi baca dulu. Where is Made? What is he doing? Is there a TV in the living room? So number 4, where is the TV? Number 5, are there books on the table? Are there books on the table? Jadi kalian harus paham ini. Where is Made? What is he doing? Is there a TV in the living room? Dan sampai pertanyaan kelima. Oke ya. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Who can answer the number 1? Where is Made? Kita jawab pakai lisan dulu. Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Kalau ada yang bisa menjawab, saya Bi. Where is Made? Apa artinya where is? di mana Made? Ya, silakan dijawab Caca. Kalau bisa jawab, ayo. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, kucing. Nah, jangan malu-malu. Ya, oke. Repeat again, repeat. Ulangi lagi. Mother is the living room. Mother is the living room. Oke. Oke, good. Ya. Mother is in the living room. Boleh juga, tidak apa-apa. Oke, good. Ya. Jangan ditulis dulu, nanti ditulisnya gampang. Mother is in the living room. Oke, ikuti Abi. Made is in the living room. is in. Jawabannya sebetulnya ada 3. Yang pertama, Made is in the living room. Kemudian, Made is on the sofa. Kemudian yang ketiga, Made is in front of the TV. Jadi Made di atas sofa, Made di depan TV boleh juga. Oke, number 2. What is he doing? What is he doing? Siapa yang bisa jawab? Ayo, tunjukkan nyalimu, tunjukkan kebolehanmu. Oke, Andika. What is he doing? There is what? There is apa? What is he? There is a book. Belum betul jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Andika. There is a book. Belum tepat jawabannya. Yang lain? What? He is watching TV. Cesa. Repeat again. Repeat. Ulangi, repeat.
Ayo Cesa, jangan malu-malu. Cesa. Apa tadi jawabannya Cesa? Ya, mau beli apa? Dibuka mikrofonnya Cesa. He is watching TV. Oh, betul. He is watching the TV. Oke, ikuti Abi. He is watching TV. Apa artinya watching? Apa artinya watching? Menonton. Ya, menonton. Oke, number 3. Is there a TV? Is there a TV in the living room? Is there a TV in the living room? Oke, silakan yang bisa jawab angkat tangan. Jangan angkat kaki, angkat tangan. Zada bisa? Mikdam bisa? Ulul Azmi bisa? Nisa? Is there a TV in the living room? Dinda, can you answer? Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Oke, Andika, nggak apa-apa. Silakan. Is there a TV in the living room? There is. Kurang satu. Yes, there is. Nah, yes. 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 There is. Okay. Yes, there is. Ya. Number 4. Where is the TV? Where is the TV? Siapa yang bisa jawab? Where is the TV? In the living room. The TV in the living room. Jawaban yang lebih detail lagi. Emang semuanya ini ada di living room ya. Si Made ada di situ, kursi ada di situ. Semuanya ini adalah bisa dijadikan apa? The Living TV room. in the table. Kenapa? The TV in the table. The TV in the table. Kira-kira TV-nya ada di dalam meja atau di atas meja, Irsyad? Meja. Nah, kalau di atas berarti bukan in, tetapi apa, Irsyad? On. Nah, on. Ulangi lagi, Irsyad, dibetulkan jawabannya. The TV on the living room. The TV on the table. on the table. The TV is on the table. Oke, ulangi apa? Kita ikuti semuanya. The TV The TV is on the table. on the table. Oke, pertanyaan kelima. Good job, Irsyad Khan. Number 5. Are there books on the table? Are there books on the table? Siapa yang bisa jawab? Dinda, Mikdam, Najla, Zada. Yes. Siapa? Jangan Yes, lagi yang dulu. Anggun mau jawab? Yes. The are gitu. There is. Ya, ada. Yes, there. Ayo, siapa? Ayo. Table. Ayo, B. Oke, Cesa. Yes, E-R. Yes, D-R. Apa? Yes, D-R. DL. Apa itu DL? Nah, Najla, apa Najla? Ayo. Belum betul jawabannya. The book in the table. Yes, what? There is book. Book on the table. Yes, there are. Bukan there is ya. Yes, there are books on the table. Kenapa there are? Karena dia lebih dari satu bukunya. Maka dipakai to be-nya are ya, bukan is there, tapi are there books on the table. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 41. Good job all of you. Terima kasih semuanya. Oke, silakan kalian mau menulis artinya. Maka pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Oke, silakan ditulis artinya halaman 41. Armchair. Oke. Apa artinya armchair? Kursi berlinding. Kursi berlengan gitu ya. Kursi berlengan boleh juga. Atau sofa berlengan bisa.
kursi berlengan. Kemudian yang selanjutnya painting. Painting, lukisan. Sebuah lukisan. Painting itu adalah lukisan. So next, sofa. Sofa ya sofa. Sofa is sofa. Kemudian TV. TV is TV. Ya. Next, cupboard. Apa itu? Gambar apa di situ? Lemari. Lemari. Nah, lemari. Cupboard itu artinya lemari. Sebuah lemari, Bi. Next, mirror. Mirror is mean cermin. Ya, jangan samakan kaca dengan cermin ya. Nah, kalau cermin itu buat bercermin. Kalau kaca itu dia tidak bisa untuk bercermin tapi tidak sebagus gambarnya di cermin. Kalau kaca itu glasses. Radio. Bookcase. Rak buku. Bookcase artinya rak buku. Atau bisa lemari buku. Oke. Next we continue to page 43. Open the page 43. Oke. Halaman berapa 43 itu? 43 ya, halaman 43. Sekarang dalam belajar dengan buku Erlangga ini kan kalian pasti juga sudah mendownload aplikasi. Yang belum download silakan download ya, para bunda dan ayahnya, yang IRL Erlangga. Nama aplikasinya Erlangga Reader. Erlangga Reader ada di Play Store itu. Ada di Play Store, jadi nanti belajarnya dengan men-scan barcode-nya. Nanti ketika di-scan barcode-nya, pasti dia akan keluar instruksi ataupun instruction-nya. Oke, di perintahnya apa? Look and write yes or no. Apa artinya di sini? Apa artinya? Look and write yes or no. Lihat atau perhatikan and write. Tadi apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia write? Tulis. Yes or no? Iya atau tidak? Iya atau tidak. Sekarang kita lihat statementnya, kita lihat kalimatnya. Kita melihat kalimatnya, kemudian melihat gambarnya juga ya. Nah, tadi di situ kita sudah tahu bahwasanya ada painting, kemudian ada bookcase, kemudian ada TV, radio, ada lamp, ada armchair, ya, ada sofa, there is a sofa, table. Maka sekarang kita ambil contoh nomor 1. The green table is in front of the sofa. The green table is in front of the sofa. Apakah ini betul pernyataannya? Statement ini betul nggak? Ya. Yes, ya. Kalian melihat green table di depan sofa? Yes. Do you see the green table in front of sofa? Yellow. Yes or no? Yes. Yes. Maka ditulis yes. Oke. Sekarang Abi kasih waktu 2 menit untuk jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Ya, jangan dijawab dulu. Sekarang kalian baca baik-baik. Baca baik-baik nomor 2 sampai dengan nomor 7, pahami apa maksudnya, kemudian nanti akan Abi tunjuk satu-satu. Oke, pahami dulu baik-baik artinya. Lamp itu apa? Artinya lampu. Yang tidak tahu artinya silakan tanya ke Abi. 2 menit sampai 3 menit, silakan. Di belakang sofa kuning, lampu di belakang sofa kuning. Apa, Bi? Apa, Andika? Artinya apa, Bi? Apa? Behin artinya apa? Behind, bukan behin. Behind artinya di belakang.
Karena kan bukan belakang samping. Lampu, lampu. Terus apa lagi? Ada yang mau bertanya? Beside artinya apa? Di samping. Terus apa lagi yang mau bertanya? Silakan, ayo. Painting itu apa, Bi? Painting kan tadi kita sudah bahas, Ulul. Apa painting? Dinda, apa painting tadi artinya painting? Kasih tahu Ulul Azmi, apa? Lukisan. Lukisan. Apa Ulul? Lukisan. Ya, lukisan. Terus apa lagi? Silakan. Painting ini. Itu artinya apa, Bi? Ya, Nisa. Dari itu artinya apa? Apa? Nggak kedengeran suaranya? Suaranya agak kurang jelas. Is behit. Artinya apa, Bi? Is the it. Apa? Apa? Is behit. Is. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor? Dua. Nomor 2. Behind ya. Behind. Ya. Is behind. Ada di belakang. Oh, belakang. Under. Apa ayo under? The radio is under. Ya, under itu artinya bawah. Di bawah. Sudah paham semuanya? Painting is on the wall. Basic something. The painting is on the wall. Lampu berada di belakang sofa kuning. Lampu berada di belakang sofa kuning, bukan di samping. Berada di sini. Oke, sudah? Ya. Wall itu apa? Apa? Wall itu apa? Wall. Wall. You know, you don't know about wall? Wall nih, wall. Ada di bawah meja. Udah, Bi. Udah, Bi. Oke, sudah? Ini basahnya. Udah, Bi. Udah, Bi. Udah, Bi. Sudah, oke. Number 2. Abi tunjuk ya, siap-siap ya. Bisa itu. Bisa itu Siapa? di atas. Kemarin Bu Muna kunci nggak? Pondoknya. Beside. Bisa Di bawahnya. Di sini. Sudah? Udah, Bi. belum, Bi. Oke. Hey, number 2. I choose one of you. Najla. Answer. Baca, kemudian kasih yes or no. Alhamdulillah bilalamin. The lamp is Behind. behind the yellow sofa. Yes. Ulangin Najla. The lamp is the yellow sofa. Yes. Yes or no? Huh? The lamp is behind the yellow sofa. Bagaimana teman-teman? Betul atau tidak? Ah.
Hah? Salah. Oke, siapa yang membetulkan? Saya B. Ya. Andika, oke Andika. Nanti Andika udah nggak bisa lagi ya. Satu orang satu. Oke, baca kemudian jawab. The lamp is behind the yellow sofa. No. Oke, the lamp is behind the yellow sofa. Bukan lamp ya, bacanya lamp. Itu jawabannya no ya. Dia tidak ada di belakang sofa kuning. Oke, number 3. Thank you Andika. Number 3. I choose one of you. Dia Marisa. Dia Marisa. Marisa. Jawab nomor 2. Ayo. Dibaca kemudian yes or no. Ayo. The lamp is the yellow sofa. No. Yes or no? No. No? Really? Gimana? Salah apa betul? Nomor 2 atau nomor 3? Jawabannya salah. Yang betul adalah yes. Ya. The lamp is beside the yellow chair. Lampu ada di samping sofa kuning. Kira-kira betul atau salah itu? Betul dong. Berarti yes. Becky. Yang jawab tadi Becky. Oke, number 4. Number 4. Irsyad. Number 4. Irsyad. Irsyad dibaca kemudian dijawab apa yes or no. Number 4. The painting is on the wall. Yes. Okay, good job. Yeah. Good job. Painting is on the wall. Lukisan ada di atas dinding. Ya, betul. Ya, okay. Number 5. Anggun. Please answer Anggun. Mikrofonnya dibuka Anggun. Jangan ngelamun Anggun. Ya, apa Anggun jawabannya nomor 5? Lihatin abinya. The thing is on the bookcase. Yes or no? No. No. Yes, good. Jawabannya adalah no ya. No. No, karena dia bukan di atas rak buku. Ya, TV-nya bukan di atas rak buku. Oke. Number 6. Number 6, Ulul Azmi. Buka mikrofonnya, open your microphone and answer the question. Baca, kemudian kasih jawabannya. Apa? Yes, no, the book. The radio is under the... Ulul. Ayo dibaca. The book is basic. The bookcase. The bookcase TV. Yes. Yes, ya. Yes or no ini? Yes, ya. Dia ada di samping TV, ya. Mau dia di samping TV atau dia di samping radio, itu betul jawabannya. Karena memang dia posisinya ada di samping TV. Oke. Number 7. Yasha. Baca Yasha. The radio is under the table. Yes or no? No. No. Jawabannya adalah no ya. Karena dia tidak ada di bawah meja. But on the table. The radio is on the table. Oke. Jadi paham ya? Semua benda-benda yang ada di dalam living room itu. Coba yuk kita sebutkan yang pertama apa sih? Benda-benda yang ada di living room itu. Armchair. Ikuti Abi. Armchair.
Painting. Painting. Sofa. Sofa. TV. TV. Cupboard. Mirror. Radio. Bookcase. Alhamdulillah. Boleh ditutup bukunya. Ya, selesai kita. Ya, jadi untuk pertemuan perdana kita alhamdulillah sudah selesai. Abi tidak memberikan tugas. Jadi tidak ada tugas dulu untuk pertemuan perdana ini. Tetapi jangan lupa sering-sering dibaca bukunya dan sering-sering membiasakan menulis bahasa Inggris. Oke? Ya, jadi tidak tugas untuk minggu ini karena ini masih pertemuan perdana. Dan Abi cukupkan. Happy nggak belajar bahasa Inggris? Happy. Oh, iya dong, harus happy. Jangan tertekan belajar bahasa Inggris. Nanti kalau tertekan nggak masuk ilmunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa anak-anak Abi baca Qur'annya, jangan ditinggalkan. Kemudian sholat sunnahnya juga jangan sampai ditinggalkan. Oke? Kapan baca Quran yang baik? Setelah subuh dan juga setelah maghrib. Jadi diawali harinya dengan baca Quran, kemudian ditutup harinya dengan membaca Al-Quran. So, let's close our lesson today by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.